Assalamualaikum. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami, MWTV, sebuah siaran televisi pekerja pendatang. Simak terus informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda selama Anda tinggal dan bekerja di Korea. Ini merupakan siaran berita pekerja multibahasa untuk minggu kedua bulan Maret. Saya Rikan Ahmad dan inilah berita selengkapnya. Berbagai pertanyaan masih saja belum terungkap dalam tragedi kebakaran tahanan imigrasi Kota Yeosu. Sebuah forum telah dilakukan pada tanggal 15 Maret untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam investigasi. Dan ini diusulkan untuk dilakukan investigasi ulang demi diperolehnya hak-hak asasi manusia untuk pekerja asing. Salah satu anggota Dewan dari Partai Buruh Demokrasi, Hee Chano, mengatakan bahwa dia akan menekan untuk dilakukan investigasi ulang yang jelas tanpa harus ditutup-tutupi. Khususnya poin investigasi dari kepolisian yang mengatakan bahwa telah dilakukan pembakaran dengan menggunakan korek api. Hal ini berdasarkan temuan sebuah korek api yang masih dalam keadaan bersih yang anehnya diketemukan setelah berselang 4 hari dari tanggal kejadian. Pemerintah memutuskan bahwa proses investigasi sudah lengkap dan telah cukup, serta mereka sekarang hanya tinggal mengurus pemberian ganti rugi terhadap para keluarga korban. Sebanyak 50 pekerja pendatang melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut keadilan dalam tragedi kebakaran tahanan imigrasi Kota Yeosu. Pada tanggal 20 Maret, lebih dari 50 orang pekerja pendatang yang berasal dari 9 negara yang berbeda melakukan aksi unjuk rasa bersama sekitar 30 anggota dari JCMK, sebuah komite gabungan pekerja pendatang di Korea. Aksi ini mengecam kejadian kebakaran yang terjadi di tahanan imigrasi Yeosu. Di hari berikutnya, mereka juga melakukan konferensi pers menuntut pemerintah untuk membebaskan para korban kebakaran tersebut. Mereka juga menuntut supaya pemerintah melakukan ilegalisasi lebih dari 200.000 pekerja pendatang yang tidak berdokumentasi dan memberikan perlindungan hak asasi serta membuat undang-undang perburuan untuk pekerja pendatang yang lebih adil. Pada tanggal 17 Maret telah terjadi kebakaran yang besar pada sebuah gedung yang di dalamnya terdapat perusahaan yang bergabung dengan hunian komersial di Sindorim, Seoul. 11 dari korban yang selamat dari kebakaran tersebut adalah para pekerja pendatang yang tidak berdokumentasi. Sebanyak 4 orang pekerja dari Mongolia yang terperangkap dalam kobaran api telah menyelamatkan sebanyak 11 pekerja Korea yang terperangkap dalam asap tebal. Sebanyak 11 petugas pemadam kebakaran mengalami gangguan pernafasan akibat asap kebakaran tersebut dan memperoleh perawatan di rumah sakit. Akan tetapi, para pekerja pendatang tidak memperoleh perawatan dan meninggalkan rumah sakit disebabkan mereka adalah pekerja yang tidak berdokumentasi. Meskipun mereka selamat, mereka mengeluh dan merasakan sakit di bagian dada dan kepalanya, tetapi mereka tidak memperoleh perawatan dari rumah sakit. Dalam wawancara dengan pers, salah satu dari mereka mengatakan bahwa Korea adalah rumah keduanya dan dia hanya bekerja dan hidup serta melindungi rumah keduanya tersebut. Tetapi, benarkah Korea bisa menjadi rumah kedua bagi para pekerja pendatang, khususnya para pekerja yang tidak berdokumentasi, yang tidak pernah mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja? Seorang pekerja pendatang dari Thailand yang sedang bekerja di distrik Oppo, Gwangju, Provinsi Gyeonggi, telah mengalami sesak nafas ketika dia kolap dan tidak sadarkan diri. Korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan, tetapi korban tidak bisa memperoleh pertolongan karena adanya aksi unjuk rasa dalam rumah sakit tersebut. Akhirnya korban meninggal dalam perjalanan saat menuju rumah sakit yang lain. Akibat dari lambatnya respon dari Pusat Pelayanan Gawat Darurat 119 dalam mengirimkan ambulan untuk mengangkut pasien ke rumah sakit yang lain telah mengakibatkan tidak bisa tertolongnya nyawa korban. Kejadian ini merupakan kelalaian dari rumah sakit dan Pusat Pelayanan Gawat Darurat. Sebagai pusat pelayanan publik yang bertugas memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan manusia, mereka harus bertanggung jawab secara penuh atas kematian yang menimpa seorang pekerja pendatang tersebut. Sebuah laporan khusus PBB telah dikeluarkan untuk melindungi pekerja pendatang dari pelanggaran hak asasi. Josh Bustaman, seorang reporter khusus tentang hak asasi pekerja pendatang, telah membuat laporan pada sidang PBB tentang hak asasi manusia pada tanggal 20 Maret. Bustaman menitik beratkan laporannya terhadap implementasi sistem izin kerja atau EPS yang diterapkan oleh pemerintah Korea yang sangat menyengsarakan dan merugikan pekerja pendatang.
Hal ini disebabkan tidak jelasnya aturan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh majikan kepada karyawannya. Akhirnya PBB mendesak pemerintah Korea untuk membuat peraturan khusus untuk melindungi para pekerja pendatang dari pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa pekerja pendatang. Bustamin juga merekomendasikan supaya pemerintah Korea memberikan sebuah perlindungan kepada pekerja pendatang dalam kasus pelanggaran hak asasi. Dan yang terakhir, Bustamin juga menyinggung tentang kebakaran pusat tahanan imigrasi Yosu dan mengharuskan pemerintah Korea untuk menginvestigasi dengan benar dan melindungi hak para pekerja pendatang sesuai dengan standar internasional. Pada tanggal 21 Maret, Partai Buruh Demokrasi menggelar sebuah forum yang berjudul Perubahan Sistem Serikat Pekerja Menurut Sektor Industri Masing-masing dan Jaminan Hak Asasi Pekerja Pendatang. Perdebatan difokuskan kepada diperlukannya pembentukan sebuah serikat pekerja untuk para pekerja pendatang dan pekerja Korea yang bekerja dalam sebuah tempat kerja yang sama. Alasan pembentukan serikat pekerja didasarkan dalam kenyataan sangat terbatasnya kekuatan para pekerja pendatang yang hanya mempunyai sangat sedikit anggota dan sangat lemah jika melakukan unjuk rasa sehingga tidak menimbulkan efek yang berarti. Partisipan dari kalangan progresif yang hadir sangat tertarik dengan isu-isu tentang pekerja asing tersebut. Pasangan perkawinan internasional memperoleh informasi pendahuluan untuk menikah. Tahun yang lalu, sebanyak 82.000 wanita pendatang telah datang ke Korea untuk menikah dengan laki-laki Korea dan meningkat sekitar 20% dibandingkan tahun 2004. Meskipun demikian, sebagian besar para wanita tersebut tidak mempunyai informasi yang cukup dan bisa dipercaya tentang pernikahan dengan pasangan mereka. Biasanya mereka datang melalui balai layanan pernikahan komersial dan 70% dari mereka adalah berasal dari Vietnam. 3 dari 10 wanita Vietnam mengatakan bahwa informasi yang mereka terima sebelumnya sangat berbeda dengan kenyataan yang terjadi setelah mereka tiba dan menikah dengan pasangannya di Korea. Lebih lanjut, pemerintah Korea merencanakan untuk mengirimkan berita tertulis ke Vietnam dan Filipina untuk memberikan informasi tentang pasangan dari Korea, termasuk kesehatan mental dan fisik serta keuangan. Di depan stasiun kereta api Seoul telah terjadi unjuk rasa untuk memprotes pengiriman pasukan ke Irak. Aksi pada jam 3 sore tanggal 17 Maret tersebut merupakan bagian dari aksi solidaritas internasional bersama yang keempat sejak invasi pasukan ke Irak. Diperkirakan sekitar 1.500 orang menghadiri aksi tersebut. Para aktivis meneriakkan yel-yel penghentian perang di Irak dan penarikan pasukan yang saat ini berada di Irak oleh Korea Selatan. Pendidikan multimedia untuk para pekerja pendatang. Para aktivis media dari kalangan pekerja pendatang bersama dengan MWTV dan Mediac memulai melakukan pengajaran pendidikan multimedia di distrik Pupyeong, kota Incheon. Program ini dilaksanakan di kantor pusat kelompok pertukaran teknologi IT Myanmar dan peserta pelatihannya adalah para pekerja pendatang dari Myanmar. Selama 10 minggu akan diberikan pendidikan dan dimulai dengan 2 kelas program sekaligus, yaitu kelas pembuatan film dokumenter atau video editing dan pembangunan situs. Program tersebut akan dimulai pada tanggal 1 April. Pada tanggal 1 April pada pukul 2 siang akan digelar sebuah aksi unjuk rasa besar-besaran di depan stasiun kereta api Seoul untuk memaksa pemerintah untuk bertanggung jawab atas tragedi kebakaran di pusat tahanan imigrasi Yosu. Selain itu, unjuk rasa kali ini juga menekankan untuk menghapuskan dan meniadakan tahanan imigrasi. Para pekerja pendatang dan para kelompok-kelompok asasi berusaha memberikan informasi kepada publik tentang isu-isu mengenai pekerja pendatang dan institusi pusat tahanan imigrasi yang sangat tidak manusiawi. Mereka menuntut untuk membubarkan dan menutup institusi tahanan imigrasi yang dibuat khusus untuk para pekerja pendatang. Diharapkan semua kalangan dari para pekerja pendatang berkenan untuk hadir dan berbaur bersama dengan kelompok masyarakat Korea. Pemirsa, itulah berita pada kesempatan kali ini. Anda juga bisa menyaksikan siaran ulangnya di website kami di www.mbtv.or.kr atau di www.rtv.or.kr. Saya Rika Ahmad, selamat malam.